Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman, Mas Guntur. Ini Mas Guntur malah lebih senior nih dari saya. Bos Rantus nih ada di sini. Wah. Terima kasih telah nonton episode pertama perdana di bulan Ramadan ini. Sekaligus saya sebenarnya pengen buka YouTube, tapi ternyata secara untuk alat-alat yang diperlukan ternyata belum mendukung. Nah ini ternyata udah alhamdulillah kemarin bisa nambah HP admin 1, bisa digunakan untuk live kayak gitu kan. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih sebenarnya kalau mungkin kita mulai dari awal jualan di Facebook Marketplace, khususnya kalau mungkin kita di awal ini kan Facebook Marketplace ini baru bisa digunakan oleh orang yang memang sudah memiliki 40 grup atau mungkin pertemanan 250 orang kayak gitu kan. Nah gimana sih cara mengaktifkannya? Nah selama pengalaman saya nih dari bulan dari semester, kalau saya kemarin pas kuliah itu dari bulan Oktober mungkin ya, dari mungkin bulan Oktober, padahal di grup itu ada yang main dari bulan Januari 2019 itu dengan karyawan 4 bisa sampai dia dapat orderan 1000 kayak gitu kan. Modal Facebook Marketplace, asalkan produk ada di stok, ada di kita tinggal posting, aktifkannya, dan gimana caranya nanti biar laris itu akan saya jelaskan secara terperinci. Nah teman-teman ini bisa sebelumnya bisa dari mana aja, mungkin dari kota mana aja, dan teman-teman bisa belajar nih ke depannya, bisa dicatat lebih detail. Karena kenapa? Biasanya mungkin kemarin saya ngisi workshop itu teman-teman harus mungkin berbayar, tapi mungkin ke depannya ilmu apapun yang saya punya bisa saya share, karena ke depan mungkin akun YouTube saya bisa diaktifkan dan teman-teman secara gratis dari mungkin dari A sampai hulu sampai hilir dari ilmu yang saya punya itu bisa dipelajari. Nah bisa sapa-sapa dulu nih teman-teman dari mana aja. Dan oke, alhamdulillah suaranya udah bisa ya. Oke, nah teman-teman kalau seandainya teman-teman tentu ketika di Facebook Marketplace ini adalah pakai teknik COD. Jadi kalau ketika teman-teman itu teman-teman itu pengen sekali jualan produk, adalah mereka mengirimkan alamat, nomor HP, sama nama penerima. Nah 3 ini menjadi kunci di mana teman-teman closing. Jadi closing di Facebook Marketplace ini berbeda dengan closing yang mungkin kebanyakan kita jualan online, yaitu mereka harus bayar terlebih dahulu kayak gitu kan. Tapi kalau di Marketplace sendiri, Facebook Marketplace, teman-teman harus, kalau closing ini adalah mereka cukup memberikan alamat, nama, dan nomor HP sama barang yang dipesan. Sekaligus mereka tahu bahwasanya harganya berapa, ongkirnya berapa. Nah kunci sebenarnya ketika kita pengen jual lebih banyak adalah semakin banyak orang yang mengirimkan nama, alamat, nomor HP, sama barang yang diinginkan, ini semakin banyak orderan yang kita dapatkan. Nah caranya ketika kita ada aplikasi atau mungkin yang digunakan ketika kita pengen mengirimkan produk itu ya, jadi mungkin dari Shopee ke Shopee, jadi teman-teman ada Shopee pembeli, Shopee penjual, atau mungkin dari Ninja Express ada POS, juga bisa digunakan dengan aplikasi mereka sendiri. Jadi teman-teman ketika ada orderan, mereka mengirimkan alamat dan nomor HP sama barang yang mereka beli, kemudian teman-teman mengirimkan via ekspedisi. Nah pengalaman teman-teman yang sudah berjualan itu biasanya retur atau mungkin barang yang dikembalikan itu sekitar 3 sampai mungkin 20% kalau saya mungkin paling buruk ya. Karena kenapa? Ketika teman-teman ini udah dapat nomor, udah dapat kontak mereka, teman-teman memastikan apakah mereka benar via WhatsApp, apakah mereka benar itu pesan produk yang ngechat teman-teman, datanya sesuai teman-teman atau enggak. Nah cross check ini menentukan retur yang teman-teman dapatkan kayak gitu. Nah sebenarnya mungkin saya akan ringkas 3 langkah di mana teman-teman untuk bisa jualan lebih banyak kayak gitu kan. Nah pertama adalah teman-teman posting. Jadi posting di Facebook Marketplace itu dengan judul yang mungkin lebih panjang. Kalau mungkin bombastis, contoh misalnya garansi, mungkin kalau saya jualan MyV ALGSM
bisa digunakan semua kartu kayak gitu kan. Nah kemudian di deskripsi itu diisi lengkap sama fotonya, itu foto yang mungkin lebih banyak produk. Jadi kalau seandainya foto yang di Facebook Marketplace itu ketika foto itu semakin banyak itu semakin menarik. Oh rame ya, oh barangnya banyak ya. Jadi mereka itu kalau ketika mereka ingin membeli itu variasi untuk menentukan kualitas itu terpenuhi kayak gitu kan. Nah itu yang pertama. Jadi teman-teman kalau pengen laris jualan di Facebook Marketplace itu teman-teman harus benar-benar bisa posting lebih banyak. Jadi ketika teman-teman bisa posting sehari 20, maka posting 20. Nah banyak sekali pemain Facebook Marketplace itu menggunakan satu admin 5 akun sampai 10 sampai 20. Nah setiap akun satu harinya posting 20 sebulan itu fokus posting ya kan. Nah setelah itu teman-teman kalau barang-barangnya ada di kayak mungkin barang-barangnya ada temen sendiri di stok sendiri, mungkin itu teman-teman bisa leluasa menentukan quality controlnya, dan ketika mereka ada stoknya juga kayak gitu kan. Nah ketika mereka pesan A, B, C kayak gitu kan, mereka teman-teman bisa langsung mengirimkan dengan pesan Shopee ke Shopee atau via ekspedisi yang lain kayak gitu. Nah selama pengalaman saya Shopee ke Shopee ini menjadi alternatif tersendiri yang bisa kita lakukan, dan memang untuk ongkir yang kalau saya mungkin retur, ongkir ditanggung oleh Shopee. Jadi keuntungannya untuk kita adalah produk ini ketika mereka retur ke kita barangnya, maka kita tidak membayar ongkir. Tapi ketika itu teman-teman menggunakan jasa yang lain, itu ongkir ditanggung di awal atau mungkin ketika balik pengirim tetap harus menanggung ongkir. Jadi teman-teman kalau pengen bermain COD di Facebook Marketplace, teman-teman pastikan dulu nih hitung-hitungan berapa retur pengalaman teman-teman selama melakukan COD. Yang pertama adalah posting. Jadi ketika teman-teman posting ini produk-produk yang fotonya bagus, foto yang mungkin produknya banyak, ini peminatnya lebih banyak. Karena kenapa? Orang mungkin beli cuma satu, tapi ketika mereka melihat oh ini produknya banyak, variasinya banyak, mereka lebih tertarik kayak gitu. Nah kalau untuk deskripsi ini lebih detail, karena kenapa? Ketika mereka detail itu mereka lebih banyak informasi yang mereka dapatkan. Tetapi pengalaman saya, karena memang tingkat baca masyarakat Indonesia itu sangat rendah, biasanya sesuatu yang mungkin sudah ada di judul, sudah ada di deskripsi itu malah mereka lewatkan. Jadi kalau saya mungkin tingkat bacanya rendah, ya memang mereka mereka butuh edukasi lebih, jadi mereka mesti menanyakan lagi, padahal di judul juga udah ada, di deskripsi juga ada. Itu menjadi pengalaman dan mungkin kekuatan kita. Jadi di teknik closing itu nanti teman-teman akan mengalami pertanyaan yang sudah di pertanyaan atau deskripsi yang edukasi produk yang udah dikasih di deskripsi itu ditanyakan lagi, itu akan terjadi. Makanya di Facebook Marketplace ini akan sangat berbeda dengan penjualan produk-produk yang mungkin di Marketplace yang bisa langsung tanpa tanya bisa beli. Jadi mereka mesti langsung tanya, dan itu mereka mesti melakukan cross check, oh ini apakah benar ini, padahal di deskripsi sudah ada. Nah kemudian yang kedua adalah ketika teman-teman pengen semakin banyak, kalau kita pengen teknik closingnya semakin tinggi, maka trafficnya juga harus tinggi. Jadi teknik closingnya kalau traffic pertama ini udah bagus, kalau saya mungkin view-nya 1000, yang beli ternyata 30, 50 sampai 100. Nah, ini pengalaman produk saya. Satu produk itu bisa dilihat oleh 1000 orang kayak. Nah, ternyata dari situ closing mungkin 30 sampai sekarang itu masih ada dengan satu postingan. Jadi dengan teknik yang mungkin tadi judulnya bagus, fotonya juga lebih banyak, kayak gitu, langsung deskripsinya juga lengkap, itu teman-teman trafficnya akan semakin ketika orang itu komen di Facebook kayak gitu kan, mereka akan menaikkan postingan kita. Jadi semakin posisinya dinaik, ketika mereka nyari produk kita dengan keyword yang sama, itu produk kita akan di atas gitu. Nah setelah trafficnya bagus, nah itu teman-teman harus punya teknik closing yang bagus. Jadi kalau seandainya mungkin teknik closingnya itu cuma kapasitasnya 5%, kalau trafficnya cuma mungkin 1000, ya itu kan cuma 50 maksimal, atau mungkin cuma 1% kayak gitu kan. Jadi kalau saya mungkin trafficnya chat yang masuk itu ada 100, berarti kalau 5% cuma closing. Pengalaman saya di Facebook itu, kalau harganya sudah benar teman-teman, jadi teman-teman ketika posting itu harganya kalau bisa
tulis 3 angka awal. Jadi kalau saya mungkin 150 ditulis 150.000, ditulis 150 kayak gitu. Karena kenapa orang ini, teman-teman ini, angka 3 di belakang itu akan nanti menyurutkan apa itu? Menyurutkan pencarian. Jadi kita nanti akan paling di bawah. Jadi teman-teman kalau bisa nanti kalau nulis nulis harga, biasanya kalau saya mungkin harganya saya tulis angka 1, kemudian harga yang asli saya tulis di deskripsi. Kenapa? Ketika pencarian itu diurutkan, posisi kita akan nanti di atas, trafficnya semakin bagus, view-nya juga semakin bagus. Itu teknik pertama ya. Nah, teknik kedua adalah teman-teman satu grup untuk jualan, siapin masuk ke grup-grup jual beli itu. Kalau saya mungkin teman-teman target di Jawa Tengah, teman-teman masuk semua grup yang berjual beli di Jawa Tengah. Karena kenapa? Ini sumber traffic. Pengalaman saya yang jualan di Facebook di lapak, mungkin di Jepara kayak gitu kan, di Jawa Tengah, di Solo, atau mungkin di Jakarta. Saya juga jualan di fashion di Jakarta kayak gitu kan. Itu ternyata ketika kita satu posting harus mengirimkan ke 10 grup. Jadi ketika teman-teman posting harus di-share ke 10 grup. Ini kuncinya. Jadi pengalaman saya adalah ketika saya posting satu grup, itu biasanya closing 1 dari 1 grup kayak gitu kan. Nah, itu pun ada juga yang satu closing sampai langsung 3 kayak gitu kan. Nah, jadi kalau teman-teman, kalau saya mungkin semakin banyak satu produk diposting, katakanlah satu produk angle-nya diambil 10 nih. Nah, satu angle-nya itu diposting sekali, di-share ke 10 grup. Jadi ada 100 grup yang teman-teman bisa jangkau. Nah, di sini sebenarnya ketika kunci marketing adalah kunci penjualan atau sales itu, semakin banyak orang lihat, semakin orang banyak chat, semakin banyak orang yang bisa kita prospek kayak gitu kan. Bisa untuk kita follow up. Nah, ketika ini teman-teman kunci pertama adalah view-nya udah bagus, langsung chat memang sudah banyak. Kemudian yang ketiga adalah follow up-nya harus lebih rajin kayak gitu. Nah, kunci kedua itu. Jadi pertama tadi adalah posting yang mungkin teman-teman lebih sering posting. Kemudian yang kedua adalah teman-teman harus punya grup yang mungkin jual beli. Kalau mungkin ada 1000, cari 1000 grup. Cari buat akun nama teman-teman sendiri, buat akun khusus sendiri untuk jualan, nama teman-teman sendiri. Kemudian cari grup yang mungkin se-Jawa Tengah atau mungkin fokus ke satu daerah, itu menjadi lebih bagus karena view dan traffic yang nanti teman-teman dapatkan nanti akan sangat tinggi gitu. Apalagi kalau produk-produk yang di bawah 100.000, 200.000 itu masih sangat mudah untuk bisa kita jualan di Facebook Marketplace. Nah, kemudian yang ketiga apa yang kita lakukan adalah mengaktifkan akun. Pengalaman saya nih ya, akun saya punya 5 akun nih contohnya ya. Punya 5 akun yang mungkin saya buat 1, 2, 3, ini nama saya sendiri semuanya. Ada Zudin Revolusi, Zudin Revolusioner, Zudin Sukses, Zudin Slow, ada Zudin yang lain kayak gitu kan. Nah, itu ternyata semuanya saya posting. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini semuanya saya posting produk dengan jumlah yang sama. Tapi ternyata yang aktif itu cuma akun yang setiap hari yang mungkin saya buat live ini. Jadi akun ini setiap hari itu ada chat yang masuk dan setiap hari juga ada yang closing gitu. Antara 1 sampai 3 pun nggak masalah, karena kenapa? Saya juga jualan di Shopee kayak gitu kan. Dan Shopee juga ngiklan. Nah, ketika Shopee juga jalan, Facebook juga jalan, maka teman-teman bisa menjalankan produk ini di 2 tempat. Nah, ternyata dari 5 akun yang aktif itu akun yang paling aktif, chat yang masuk, traffic yang masuk itu malah lebih banyak datangnya. Jadi teman-teman ketika akun-akun di Facebook ini teman-teman aktifkan tuh. Jadi pertama Facebooknya sering like, komen, update status, bukan cuma jualan. Jadi kalau saya mungkin orang cuma jualan kayak kita pertemanan dalam Facebook cuma jualan doang kayak gitu kan, itu tidak bisa interaktif atau mungkin diprioritaskan oleh Facebook. Jadi teman-teman ketika 3 tips tadi adalah teman-teman posting yang memang foto-foto yang mungkin lebih bagus, deskripsi lebih lengkap, judul yang mungkin lebih menggiurkan kayak gitu kan. Kemudian yang kedua masuk ke grup-grup. Jadi teman-teman setiap teman-teman update ke Facebook atau mungkin foto dari 10 angle dari satu produk, teman-teman bisa nanti trafficnya lebih banyak.
Jadi ketika semakin banyak grup semakin bagus share-nya kayak gitu. Nah yang ketiga, semakin aktif akun, semakin banyak traffic yang datang. Karena kenapa? Memang itu diprioritaskan. Jadi seperti orang yang mungkin orang-orang akun-akun yang biasanya penipuan itu biasanya kan sekali aktif mati, sekali aktif mati, dan itu bisa akan pindah kayak gitu kan. Nah itu biasanya pengalaman saya. Nah 3 hal itu yang teman-teman bisa lakukan. Yang pertama tadi posting lebih banyak, kemudian yang kedua itu grup yang mungkin lebih banyak untuk jual beli. Nah grupnya ini khusus jual beli, jangan sampai grup yang di share ini untuk grup mungkin grup keluarga, grup pertemanan, jangan sampai, karena kenapa? Nanti bisa merusak pertemanan. Nah yang ketiga itu nanti teman-teman mengaktifkan atau lebih sering interaktif di Facebooknya sendiri, karena kenapa? Itu nanti akan jadi Facebook diprioritaskan untuk jualan dan view-nya lebih bagus. Nah kayak gitu teman-teman. Nah sebenarnya pengalaman saya di Facebook itu ada 3 teknik, 3 langkah gimana kita bisa untuk langsung closing. Jadi saya menggunakan aplikasi namanya Sally ya. Saya tidak promosi, tapi alhamdulillah ini berpengaruh dan itu gratis. Jadi teman-teman cari di Play Store, nyari namanya Sally, aplikasi Sally. Nah di situ nanti teman-teman akan dapat setting auto text. Jadi semua nih saat ini mungkin saya pemain akun 5 Facebook, 5 Shopee kayak gitu kan. Nanti tambah Bukalapak, Tokopedia, Lazada, langsung ada lagi mungkin Blibli, Elevania, itu semua akun marketplace itu dalam satu HP. Nggak mungkin kita mengedit atau setting produk, setting tulisan atau auto text itu di masing-masing aplikasi. Jadi Shopee ini masih 115, berarti kita nggak perlu setting sampai 15 kali untuk membalas teks itu secara otomatis. Nah perlu satu aplikasi yang universal yang bisa digunakan di seluruh aplikasi. Jadi itu bisa digunakan di Shopee, digunakan di Facebook, juga di aplikasi yang lain, namanya Sally gitu. Nah nanti ada sesi khusus untuk gimana caranya bisa kita teknik closing dalam waktu mungkin 3 langkah untuk bisa teman-teman bisa teknik closing gitu. Ada Pak Anto. Assalamualaikum Pak Anto. Kayak gitu teman-teman. Nah teman-teman, kalau saya mungkin pengalaman saya menjadi indikator semakin ramenya di Facebook adalah kecepatan juga dalam menjawab pertanyaan. Saya sering sekali ketika sehari 100 chat yang datang ketika pertama kali posting, kalau saya mungkin 20 sampai 30 produk sehari, ketika teman-teman tuh rutin posting, maka teman-teman nanti bisa view yang kalau saya mungkin itu tadi kan saya ceritakan bahwa satu produk ketika diposting di 100 grup contohnya ya. Nah 10 foto dari 10 angle yang berbeda. Nah 10 angle ini nanti teman-teman bisa share ke 10 grup. Jadi 100 grup yang teman-teman bisa share untuk menaikkan view atau mungkin traffic teman-teman. Setelah itu kan cuma satu grup. Jadi kalau teman-teman bisa membuat, saya punya nih 10 produk yang bisa saya jual gitu kan. Nah 10 produk ini teman-teman siapin nih produk yang mungkin punya angle yang berbeda. Jadi kalau saya mau di Facebook itu satu foto itu biasanya cuma 1 kali posting kayak gitu kan. Kemudian teman-teman edit yang kedua, ketiga, keempat sampai 10. Nah teman-teman ketika ini sudah teman-teman lakukan, udah posting, nah ini chatting nanti akan dapat gitu kan. Nah pertama ini mendatangkan traffic, kemudian yang kedua adalah teman-teman teknik closingnya. Jadi 3 teknik closing tadi. Jadi punya aplikasi Sally, kemudian ketika mereka tanya, pertanyaan pertama pasti kayak pelanggan tuh. Nah, terima kasih teman-teman. Mohon maaf tadi ada masalah sinyalnya kayak gitu kan. Nah, silakan teman-teman yang mau pengen nanya bebas, dan mungkin teman-teman secara khusus teman-teman pengen menanyakan keluhan atau mungkin kebutuhan teman-teman, dipersilakan. Oh ya, kalau aplikasinya saya carikan nih.